Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang di kanal Analisa. Melalui kanal ini, saya akan sajikan suatu kajian dengan judul Veda dalam Al-Quran. Semoga kalian berkenan. Mungkin banyak di antara pemirsa berpendapat bahwa Veda adalah karya manusia belaka. Hal itu tidak mengherankan, sebab salah satu aliran filsafat Hindu beraliran materialistik, yaitu Charvaka atau Lokayatika, mengejek Veda dengan menyebut Veda tidak lebih dari ciptaan para badut, bajingan, dan para setan. Apakah ejekan tersebut sesuai dengan keseluruhan fakta atau sebagian? Kita masih harus mengkaji Veda lebih jauh lagi. Marilah kita telusuri Veda mulai dari arti kata Veda itu sendiri. Veda sendiri berasal dari akar kata Vid, yang artinya mengetahui. Mendapat akhiran A menjadi Veda, yang berarti pengetahuan atau ajaran kebijaksanaan. Dengan demikian, Veda adalah sebuah kumpulan pengetahuan kebijaksanaan. Maharsi atau yang dikenal dengan Nabi atau Rasul dalam agama yang berkembang di Timur Tengah membagi Veda menjadi dua, yaitu Veda Sruti dan Veda Smriti. Sruti berasal dari kata Shruti yang artinya mendengar, sehingga Veda Sruti berarti kumpulan wahyu Tuhan yang didengar oleh para Maharsi. Dengan demikian, pustaka Veda dinyatakan dengan Apuruseya, yang berarti bukan dibuat oleh manusia. Sedangkan Smriti adalah Dharma Sastra atau pengetahuan tentang Dharma. Smriti berasal dari kata Sanskerta smir, yang artinya ingat. Kata Smriti maksudnya para Maharsi mengajarkan Veda Smriti dengan bentuk rumus-rumus atau sastra yang mudah diingat. Kedudukan Veda Smriti lebih tinggi daripada Veda Smriti. Kedudukan Veda Sruti lebih tinggi dari Veda Smriti. Kalau terjadi sloka atau mantra yang bertentangan antara keduanya, yang dipilih adalah Sruti. Di samping itu, jika Veda dibandingkan dengan kitab-kitab panduan agama yang berkembang di Timur Tengah, Al-Quran misalnya berupa wahyu Tuhan pada Nabi Muhammad saja, sementara Veda adalah kumpulan wahyu Tuhan pada banyak nabi-nabi dari tempat dan waktu yang berbeda. Bahkan kurun waktu keseluruhannya bisa mencapai 1000 tahun. Veda banyak membicarakan tentang keesaan Tuhan. Sebagai contoh, ketahuilah bahwa Tuhan itu Esa, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Dia disebut, yakinilah dia adalah Esa. Atharva Veda, Mandala 8, Sukta 4, Sloka 15 sampai 16. Selain itu, Veda juga banyak memberitakan kedatangan Nabi Muhammad, antara lain dalam Atharva Veda,
bab 21 ayat 6 dan ayat 7 sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik dalam ceramahnya yang berjudul Lampu Islam yang dipopulerkan lewat YouTube disoal oleh wanita Hindu. Juga nubuat itu termaktub dalam Kalki Purana bab 2 ayat 4, ayat 5, ayat 7, ayat 11 dan ayat 15. Dalam kitab itu, Nabi akhir zaman ini disebut dengan Kalki Avatar. Nama bapaknya adalah Wisnu Yas, yang berarti hamba yang maha ada. Yang dalam ceramah Dr. Zakir Naik diterjemahkan dengan hamba Tuhan, yang semakna dalam bahasa Arab dengan Abdullah. Nama ibunya adalah Sumati, yang berarti ketenangan. Dalam bahasa Arabnya setara dengan Aminah. Ia akan lahir hari ke-12. Dalam fakta sejarah, dia lahir pada 12 Rabiul Awal. Dia akan memiliki 4 sahabat, dan dia memang memiliki 4 sahabat yang terkenal: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dia akan lahir di rumah kepala suku, yaitu kepala suku Quraisy. Dia akan keluar dan kembali. Kenyataannya, beliau diusir dari Mekah dan kembali dengan menaklukkannya. Dalam Islam, kita wajib percaya kepada 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Namun sebagian penganut Islam banyak salah faham dan menganggap kitab Tuhan yang diturunkan ke dunia hanya 4 kitab tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan firman Tuhan berikut, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya. Begitu pula kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Quran Surat Al-Imran 84. Adanya kata-kata apa yang diberikan pada para nabi-nabi dari Tuhan mereka dalam ayat tersebut menunjukkan adanya kitab-kitab yang diberikan kepada nabi-nabi selain Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nabi-nabi yang dimaksud itu bisa dari turunan Ibrahim atau bukan, seperti Lut, nabi-nabi lain yang tidak termaktub, yang tidak diceritakan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'min 78. Dan bukan nabi-nabi. Nabi-nabi yang dimaksud tentunya bukan nabi-nabi yang telah disebutkan sebelumnya, seperti Ibrahim, Ismail, dan seterusnya. Bahkan ayat semacam itu juga termaktub dalam Al-Baqarah ayat 36. Hanya dalam surat Al-Baqarah, perintahnya pada banyak orang, yaitu kepada para orang-orang yang beriman. Sedangkan pada surat Ali Imran, perintahnya pada nabi seorang. Selain itu, kalau dalam surat Ali Imran kata wama utiyah, yang artinya dan apa-apa yang telah diberikan, hanya tercantum sebelum kata Musa wa Isa. Maka dalam surat Al-Baqarah kata wama utiyah tersebut juga sebelum
kata kitab-kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka bukan mustahil, di antaranya adalah Veda. Sebab Veda adalah kitab kumpulan wahyu yang diberikan pada banyak nabi dari berbagai jazirah dan juga dalam kurun waktu yang berbeda-beda pula. Bahkan kurun waktunya bisa mencapai 1000 tahun. Selain itu, firman Tuhan sebagai berikut, kami telah berikan kepada Lut kebijaksanaan dan pengetahuan yang termaktub pada bagian awal Quran Surat Al-Anbiya ayat 74 adalah sebagian, bukan mustahil, adalah sebagian dari Veda yang diberikan pertama kali, mengingat makna Veda adalah pengetahuan kebijaksanaan. Kalau pendapat saya ini benar, pertama kali Veda diturunkan sezaman dengan naskah Ibrahim alaihissalam. Anggapan-anggapan tersebut belum dapat dipastikan menunjuk kepada Veda, sebab belum ditemukan petunjuk yang lebih spesifik. Setelah saya mengamati ayat Al-Quran berikut, dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur, setelah kami tulis dalam Zikri, bahwa bumi dipusakai oleh hamba-hambaku yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya 105. Kata bumi dipusakai oleh hamba-hambaku yang saleh pada ayat tersebut bagi saya mempunyai tempat tertulis yang spesial, yaitu hanya ada dalam 2 kitab seperti yang telah disebutkan tadi, dibandingkan dengan kalimat yang menyatakan keesaan Tuhan, yang menyatakan tentang Al-Quran, yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu semuanya. Maka untuk mengetahui kebenaran ayat tersebut, saya cari jejak kalimat dalam Zabur itu pada Mazmur Perjanjian Lama, dengan harapan semoga kalimat yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut masih tersisa. Ternyata dalam Mazmur saya tidak menjumpai lagi pernyataan seperti yang disebutkan Al-Quran tadi, walaupun ayat-ayat yang semakna masih ada. Untuk mengetahui kebenaran ayat Al-Quran tersebut, saya ingin mengecek pada kitab lainnya, yaitu Zikri sebagaimana disebutkan tadi. Tetapi saya mengalami kesulitan dengan mengecek pada kitab Zikri tersebut, sebab kata Zikri diterjemahkan dengan Lauhil Mahfuz, yang artinya kitab yang terpelihara atau terproteksi, yang kemungkinan berada di langit ke-7 bahkan lebih. Terjemah demikian saya jumpai dalam berbagai terjemah Al-Quran, dari yang diterjemah oleh Yayasan Tafsir Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia sampai The Nobel Quran. Namun dalam The Nobel Quran, kata Zikri diterjemahkan tidak berubah dari teks Al-Quran aslinya. Hanya dalam penjelasannya diterangkan dengan Lauhil Mahfuz. Saya tidak setuju dengan terjemahan tersebut, sebab pada umumnya
kata Lauhil Mahfud dalam Al-Quran disebut dengan kata-kata Lauhil Mahfud itu sendiri atau dengan kata kitab. Lihat Quran surat Al-Buruj 85 dan surat Al-Hajj 70. Mengapa kata zikri yang berarti ingat setara dengan smir dalam bahasa Sanskerta diartikan dengan Lauhil Mahfud? Saya lebih cenderung mengartikan kata zikri dengan kata smir yang artinya ingat dan merupakan akar kata dari Smriti, kitab panduan agama Hindu tingkat kedua. Ternyata setelah saya membaca Smriti, saya menjumpai kalimat yang semakna dengan Al-Quran tersebut, yaitu sebagai berikut: Aku memberikan bumi kepada orang-orang bajik, aku mencurahkan hujan demi keberuntungan makhluk-makhluk fana, aku mengalirkan air yang bergema, seluruh kedermawanan alam bergerak atas kehendakku. Rig Veda, Mandala 4, Sukta 26, Sloka 2. Saya baca teks ini melalui Veda Sruti, sebab jika ada dalam Veda Sruti, maka dalam Smriti pasti ada. Dengan uraian ini jelas, Al-Quran menyebut Veda dengan Smriti, berarti Allah Tuhan semesta alam benar-benar tidak mengabaikan kitab yang banyak menyebut kalimat-kalimat agung itu. Sebagaimana firman-Nya, tiada kami alpakan suatu apapun dalam kitab. Quran surat Al-An'am 38. Kalau sampai yang dimaksud Al-Quran itu bukan Veda Smriti, berarti Al-Quran berbuat kesalahan. Sebab kalimat bumi, aku wariskan bumi kepada orang-orang bajik, orang-orang saleh, bukan hanya termaktub dalam 2 kitab seperti yang disebutkan tadi, tetapi juga tersebut dalam kitab Smriti, kitab panduan agama Hindu tingkat kedua. Mungkinkah iblis membisikkan kalimat yang semakna dengan apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran surat 105 tadi? Ataukah kita yang terlalu berlebihan menuduh Veda, kitab yang banyak menyebut asma Tuhan dengan sebutan yang Maha Ada, Vishnu, Pencipta, Brahma, dan menyebut nama yang mengembalikan atau melebur disebut dengan Saifa, sementara kita menyebut Tuhan dengan nama-nama yang semakna, yaitu Al-Wujud, Maha Ada, Al-Khaliq, Pencipta, Al-Mu'id, yang mengembalikan. Mengenai salah satu aliran filsafat Hindu yang mengejek Veda, kemungkinan disebabkan di dalam Veda tersebut ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran monoteisme, dan di dalam agama Hindu hal itu tidak dipersoalkan sebagaimana dijelaskan oleh
Drs. Gede Sarasastra dalam bukunya Konsepsi Monoteisme dalam Agama Hindu tahun 1994, penerbit Upada Sastra. Demikian urian kami, semoga bermanfaat. Jika Anda atau pemirsa merasa urian ini bermanfaat, jangan lupa memencet tombol subscribe dan simbol like dan di-share kepada rekan-rekan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan lain kajian melalui kanal yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.